Ini kan mie yang udah expired. Kenapa kamu keluarin? Kamu tenang aja. Pembeli tuh nggak bakalan ngecek. Dan pembeli itu nggak peduli sama tanggal expired. Aku punya ide. Jadi mie ini akan aku jadikan bonus. Setiap pembeli yang belanja 100.000 akan dapat bonus mie ini. Cerdas kamu. Apaan tuh? Jangan-jangan kucing lagi. Bisa jadi. Udahlah, nggak penting. Mending kita tata aja mie-nya, ya. Iya sih. Saya harus nahan setiap hari lihat kecurangan yang mereka lakukan. Saya cuma bisa istighfar. Bagi mereka, uang lebih penting dari segalanya. Daripada kejujuran. Lebih penting daripada hati nurani, Mbak. Astaga Mbak, sampai segitunya orang tua kamu melakukan kecurangan? Iya, Mbak. Yang mereka pikirkan hanya keuntungan terus. Tapi keuntungan yang tidak berkah, Mbak. Mbak, tapi kalau udah ngejual makanan yang kadaluarsa, itu kan bisa membahayakan kesehatan para pembeli. Saya juga tidak habis pikir. Kenapa mereka bisa tega melakukan itu, Mbak? Terus Mbak, pada saat itu, ketika kamu mengetahui ini semua, apa yang kamu lakukan? Diam-diam saya buang, Mbak, makanan kadaluarsa itu. Karena saya nggak mau ikut-ikutan dosa. Sayang, ini minyak kadaluarsa. Tapi ini bisa jadi bonus untuk pembeli. Ini adalah jurus ampuh untuk kita narik pembeli. Nanti orang belanjanya jadi banyak, terus dapat bonus. Padahal Bonus penyakit. yang penting kita sehat, kaya raya. Urusan orang lain mah nanti aja. Banget kamu. Ya, taruh dulu. Ya Allah, sampai segininya. Gimana bisa mereka nggak mikir akibatnya? Lupa, Apa? HP ketinggalan di toko. Aku ambil dulu ya. Ya udah, kamu ambil deh ya. Aku tunggu sini. Oh iya, ya udah. Bentar ya, bentar. HP ketinggalan lagi. Sayang. Iya sayang. Tuh,
pegel ya sayang. Yaudah aku pijitin ya. Ayo, ayo, ayo. Aku harus buang ini semua. Sangat berat ya Mbak perjuangan kamu demi menyelamatkan orang banyak. Iya Mbak, tapi saya nggak mau perbuatan jahat kedua orang tua saya menyakiti orang yang tidak tahu apa-apa Mbak. Kamu tuh berani sekali melawan kejahatan walau pelakunya itu adalah orang tua kamu sendiri. Saya sadar kalau saya diam aja, saya akan jadi bagian dari ketidakjujuran mereka. Walaupun saya sadar, saya akan menerima perlakuan kasar. Perlakuan kasar seperti apa yang kamu maksud? Mereka tahu, Mbak, kalau saya menukar mie instan yang sudah mereka bungkus. Mereka tahu. Dan saat itulah mereka benar-benar menganggap saya sebagai musuh, bukan anak mereka lagi. Ini kan mie yang tadi malam saya udah siapin untuk dijual. Kenapa ada di sini? Ini pasti kerjaannya Siva nih. Terlaluan ini anaknya, makin lama makin melunjak ya. Hah? Siva! Siva! Iya Bu, ada apa sih Bu? Kamu kan yang udah buang mie itu ke tong sampah. Jawab! Kamu pikir kamu siapa, ha? Berani-berani kamu buang barang dagangan seenak jidat kamu? Iya, aku yang buang. Itu udah kedaluarsa Ibu. Itu bisa bahaya buat orang lain. Jangan ikut campur dan ngatur-ngatur toko ini. Itu bukan urusan kamu, ngerti kamu? Gak bisa gitu Ibu. Aku kan tinggal di sini. Aku nggak bisa diem dong Ibu sama Bapak ngerugiin orang lain. Hajar kamu ya. Anak durhaka kamu. Ibu. Ah. Jangan begitu sama Siva. Lagi-lagi ikut campur ibu ini. Bisa diem aja nggak sih? Hah? Ibu ini udah tua ya. Hah? Ibu ini udah tua, diem aja sana. Ya, ngerti? Gak usah sok jadi malaikat. Ibu, apa-apaan sih Bu? Bener-bener ya. Hah? Mau kamu apa? Mau kamu apa? Mau dihajar? Hah? Lepasin. Nenek. Biarin. Tua. Ngebetin hidup orang. Ibu tega banget sih Bu. Nenek ini mertua Ibu. Ngapain ngurusin orang yang bisa cuma nyusahin hidup orang? Hah? Bangun, Nek. Nenek bangun, Nek. Nenek bangun, Nenek. Jangan tinggalin aku, Nek. Nek. Nenek bangun, Nek. Aku bangun, Nenek bangun. Ibu saya bukan cuma ngebuat kasar ke saya, Mbak. Tapi juga ke Nenek. Ya ampun Mbak Syifa. Dan nenek kamu sendiri bagaimana kondisinya setelah kejadian itu? Nenek sempat pingsan, Mbak. Tapi alhamdulillah setelah itu sadar lagi. Cuman sejak itu kondisi fisiknya terus menurun. Lemah banget, Pak. Dan apakah saat itu kamu bawa nenek ke rumah sakit Mbak Syifa? Saya udah niat membawa periksa nenek. Tapi dilarang oleh ayah saya, Mbak. Dilarang sama ayah? Iya, Mbak. Ini kan adalah ibu kandung dari beliau. Kok tega-teganya dia melarang? Itu juga yang bikin saya nggak habis pikir, Mbak. Alasannya karena ayah nggak mau keluar uang.
Kata ayah, berobat ke rumah sakit biayanya mahal. Mendingan uangnya buat beli isi toko, Mbak. Siva mohon ya Nek, kita ke rumah sakit ya. Nenek jangan nolak ya. Gak usah, Nak. Nenek hanya ingin istirahat. Nenek tuh ke rumah sakit. Udah nggak usah dibawa ke rumah sakit, mahal. Minum obat yang udah ada aja, nanti juga sembuh. Ayah. Ayah itu tega banget ya. Nenek itu ibu kandungnya ayah. Kamu bilang ayah tega sama nenek kamu. Kamu ingat ya, nenek kamu selama ini siapa yang ngasih makan? Kasih obat. Biaya tempat tinggal, siapa? Peduli itu bukan cuma soal uang. Nenek itu butuh perawatan, ayah. Udah Mas, nggak usah debat. Lagi pula kan ibu kamu jatuh juga semua gara-gara Siva. Dan sampai kapanpun dia gak pernah nurut, ya kan? Ibu. Ibu tuh keterlaluan ya, Bu. Jelas-jelas ibu dorong nenek sampai nenek pingsan, Bu. Aku tuh lihat semuanya, Ibu. Siva, jangan berdebat. Banyakin sabar ya. Kamu anak baik, anak soleha, cucu kebanggaan nenek. Maksudnya apa muji-muji Siva ya? Hah? Maksudnya karena saya nggak soleha, saya nggak baik, gitu? Kamu jangan suuzon sama ibu. Alah udahlah Bu. Dari dulu kan memang ibu nggak pernah suka sama aku. Ngaku aja. Males dengerin drama nenek tua kayak lu. Ibu ya, udah sakit-sakitan, udah tua. Bisanya bikin Arni marah aja. Ibu tuh harus bersyukur masih ditampung di rumah ini. Ayah. Kamu juga. Kamu itu sama aja sama kayak nenek. Didiemin makin kurang ajar. Nenek. Nek, kita ke rumah sakit ya, Nek ya, Nek. Nek, Siva mohon, Nek. Siva masih punya uang kok, tabungan, Nek. Nenek gak mau nyusahin kamu, Nak. Nenek sayang kamu. Nenek cuma sakit. Udah kita ke rumah sakit aja ya. Sayang, aku minta maaf ya soal ibu tadi. Ibu memang kadang ngomong suka gak enak. Seenaknya kamu bilang. Itu ibumu loh Mas. Enak banget dia nyindir aku di depan anak. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi ibu kan lagi sakit. Kamu jangan masukin ke hati omongannya ya. Masih syukur aku gak nyuruh dia ke panti jompo. Pokoknya kalau dia masih terus aja bikin aku naik darah, kamu pilih Mas. Aku yang keluar dari rumah ini atau ibu kamu yang keluar? Sayang, kamu gak bisa maksa aku kayak gitu dong. Ibu itu orang tua aku, kamu gak bisa maksa aku milih antara kamu sama ibu. Hei, aku istri kamu. Aku ngurusin rumah, toko, kamu. Masih kurang? Ya maksud aku gak begitu. Pokoknya kalau ibu kamu masih terus aja bikin aku marah, aku minta pisah. Nggak sayang, aku nggak mau pisah sama kamu. Aku masih sayang banget sama kamu. Aku pilih kamu daripada ibu aku. Ya memang sepantasnya kamu lebih sayang aku ketimbang ibumu sendiri. Ayah saya memang lebih sayang sama ibu saya, Mbak. Makanya dia lebih peduli sama ibu saya dibandingkan sama ibunya sendiri, Mbak. Kalau saya melihat sifat kamu ini seperti berbanding terbalik dengan orang tua kamu. Maaf ya Mbak, kalau saya bicara belak-belakan. Ya Mbak, gak apa-apa. Nenek saya
Saya juga suka bilang seperti itu, Mbak. Mungkin karena dari kecil saya lebih banyak diasuh sama nenek dibanding ayah dan ibu saya, Mbak. Ya pantesan ya Mbak. Itulah mengapa kamu begitu dekat sama nenek kamu. Iya, Mbak. Kalau ada apa-apa sama nenek, saya sangat cemas sekali, Mbak. Iya Mbak. Saya bisa lihat betapa kamu mencintai nenek kamu dari cara kamu membicarakan mengenai beliau. Lalu Mbak, setelah semua kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh kedua orang tua kamu? Orang tua saya bukan hanya licik, Mbak. Tapi mereka juga iri, Mbak. Iri? Kenapa Mbak bisa ngomong begitu? Waktu itu, ada tetangga saya yang berangkat umroh, Mbak. Ayah dan ibu saya seperti nggak terima gitu, Mbak. Mereka berpikir mereka yang berhak berangkat duluan. Karena mereka merasa lebih kaya dari orang itu, Mbak. Astaga Mbak, sampai segitunya kelakuan orang tua kamu. Masya Allah ya Bu, luar biasa. Ustadz Imron bisa berangkat umroh bareng istrinya. Padahal kan cuma guru ngaji. Itu namanya rezeki yang berkah, Pak. Karena kalau orang yang suka ngajarin ngaji itu, rezeki nggak pernah salah arah. Alah, itu palingan juga hasil dari nipu murid-muridnya. Astagfirullah, Bu Arni, jangan asal nuduh. Itu fitnah. Saya nggak fitnah. Itu kan keyakinan saya. Saya bebas berpendapat dong. Hati-hati kalau ngomong itu ya. Ustadz Imron itu orang baik-baik. Kok kamu nyolot sih? Istri kamu yang mulai nyolot duluan. Kamu juga jangan ikut-ikutan. Kenapa kamu ditunjuk? Hah? Berani? Apa? Berani kamu? Udah berhenti ya, ini di luar rumah, malu sama orang diliatin. Siva, kasih tahu ya orang tua kamu, jangan suka fitnah orang. Ayo sudah Bu, kita pulang. Ngapain ngeladenin orang kayak gini? Ngapain juga kalian kamu? Urusan kita belum kelar ya? Ayo. Udah, ibu, ayo. Siva, kamu itu malah belain mereka. Harga diri ayah sama ibu jatuh, Tom. Udah dong ya, ini di luar. Udah ya, jangan tambah masalah nanti malu loh. Kita lebih baik pergi dari sini karena aku udah muak liat muka anak ini. Yuk.